languages gitu kan. Dan itu langsung kepada Nabi gitu. Jadi kalau ada perbedaan ya perbedaan itu dalam satu Al-Qur'an karena otoritasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kristen itu ini ya, misalnya kita lihat Kristen ya ini 750.000 perbedaan. Ini siapa? Siapa ininya? Paulus. Siapa? Simeon. Matius. Siapa? Ini tuh gitu loh. Kok bisa sebanyak ini 750.000 gitu? 7 aja melihat yang Al-Quran kalian udah terkaget-kaget gitu. Kok anjir ini beda, wah rusuh. Lah kalian itu 750.000 kok nggak kaget? Kok nggak kaget ini 750.000 perbedaan? Nah ini datanya nih. Datanya di sini tuh. Tuh anjir banyak banget bre. Ini kalau gua lihat di sini gua pindah agama bre. Pindah agama serius. Tuh. Banyak banget ini gitu. Nah terus kita lihat lagi. Karena saking banyaknya manuskrip-manuskrip yang berbeda tulisan-tulisan. Lihat di sini. Terjadi pembakaran censorship of the Bible gitu. Nah misalnya kita lihat di Burn yang ini ya, ini ya, tuh his helper Nicholas Herford and John Purvey ini tuh dari William Tyndale ya, William Tyndale. Nah di sini dikatakan apa? Tunggu dulu, aduh, nah ini. Were forced to recant their teachings and his bones and determined by the council were finally burned gitu. Jadi ini kitabnya dibakar. Orang yang menuliskannya juga dibakar gitu. Nah terus si Tyndale-nya sendiri itu dihukum mati gitu. Ini dibakar juga. Berikutnya nanti di sini nih zaman printing. Ini kan masih tulis ya, ini masih tulis nih. Sekarang masuk zaman printing. Di zaman printing juga ada yang dibakar ini. Nah kita kalau ke bawah, nah mana dia? Di sini. Nah di sini. Di tahun 1490, beberapa kitab suci orang Yahudi dan beberapa buku orang Yahudi dibakar juga di Andalusia at the behest of the Spanish Inquisition. Dibakar, bre. Gitu loh. Nah, ini juga nanti abad ke-16 ada lagi nih, Bible-nya Luther. Ini dibakar juga nih, kita buka di sini. Nah, di sini. Order the wholesale seizure and burning of all Protestant books and Bible. Buku Protestan dibakar juga. Ya, gitu. Di Islam pembakaran sekali di zaman Utsman. Kalian berkali-kali kalian dibakar ini. Jadi kenapa kalian kaget gitu? Kenapa kalian kaget ketika gua bawa data ini? Kenapa kalian terguncang? Kenapa kalian nggak terima? Ketika gua bawakan data pembakaran-pembakaran yang ada di sejarah kalian dibakar ini. Nah, cuman gue nggak mau menyalahkan orang-orangnya. Kenapa? Karena ini kita buka di Lukas 12:12. Lukas 12:12. Nah, di sini dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi semua kekicauan, kerusuhan, kehancuran dari Kristen yang tumbuh dari abad ke-5 sampai sekarang itu gara-gara ini nih. Nih. Gara-gara ini. Dialah yang menuntun orang Kristen untuk berkata-kata. Sehingga Kristen sejati itu radikal. Kristen yang baik itu oknum. Harus begini memang. Membakar kitab suci masing-masing, kitab suci agama orang lain, dan juga buku-buku yang tidak sesuai dengan pengajaran versi mereka. Ini. Gitu bre. Berapa lagi waktu gua? 1 menit. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat juga kenapa terjadi pembakaran-pembakaran. Lalu sejarahnya tuh apa? Karena manuskrip-manuskrip yang awal itu habis. Sisa 2 ini. Ini manuskrip Papirus 137. Ini punya Markus ya. Markus. Nah, lihat. Baru ada abad kedua. Jadi ini kawan-kawan muslim ya, jangan kalian terkecoh. Jangan percaya ketika Kristen dengan bangganya mengatakan kitab mereka abad pertama. Enggak, bre, enggak. Tuh, later 2nd century, earlier 3rd century. Yang paling awal bentuknya robekan-robekan segede kacang polong. Cuma segini gedenya. Apa yang mau dapat dari pengajaran mereka kalau cuma segede gini? Ini abad kedua juga, ratusan tahun setelah Yesus naik ke langit. Thank you. Sedikit mau tambahkan bang. Oke. Saya mau share data. Jadi baik.
saya tidak bisa share data nih. Bisa dibuka nanti kejadian di Spanyol ya, di mana William Tyndale itu memang mengapa dia disiksa, kemudian kitab terjemahan itu dibakar pada Yes. Kata 1525 kuncinya karya William. terjemahan. Betul. Ya, Kata kata kuncinya kuncinya terjemahan. terjemahan. Jadi karena kitab itu tidak diterjemahkan secara lengkap, jadi dianggap sesat. Jadi semua kitab-kitab itu diterjemahkan tidak secara lengkap. Bahkan orang Yahudi yang menulis Masoret itu menulis di abad ke-9 dan tidak sesuai dengan isi daripada Septuaginta yang berbahasa Yunani yang digunakan Yesus di yang dibuat abad ketiga sebelum Masehi. Jadi Yesus sendiri sudah menggunakan Alkitab berbahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan Vulgata. Lalu Kores menunjukkan data-data mengenai manuskrip yang robek. Hal itu yang wajar, tetapi itu sebagai pembanding daripada berbagai manuskrip untuk menyatakan bahwa terjemahan dari Septuaginta ke Vulgata itu benar adanya. Karena itu bisa dicek di berbagai manuskrip untuk membanding apakah benar data itu. Jadi yang tersebar di mana-mana itu memang ada kodek yang ditemukan itu. Bahkan kodek Targum yang berbahasa Ibrani itu ditemukan juga di gulungan Laut Mati. Jadi bukan persoalan itu, Kores. Jadi Anda tadi mengatakan hanya orang Yunani, sedangkan para rasul dan Yesus sendiri berbicara dengan Pontius Pilatus menggunakan bahasa Yunani. Itu kegagalan Anda secara histori. Anda tidak memahami bagaimana runutan sejarah di dalam kekristenan. Persoalan yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa memang Vulgata di saat itu dikuasai oleh Konstantinopel dalam menguasai kekaisaran Romawi. Sehingga dia memang cukup menegaskan, karena jika tidak menggunakan yang berbahasa Latin, Vulgata itu menggunakan bahasa Latin di terjemahan yang benar. Sedangkan terjemahan ke dalam bahasa Inggris itu tidak lengkap, dan berbagai terjemahan itu terkadang sesat. Bahkan sejak awal mula-mula ajaran Sabellianis itu ditolak karena melakukan penerjemahan yang sesat. Bahkan sekarang pun juga kitab saksi Yehova dilarang untuk membaca, bahkan bila perlu dibakar. Tapi karena kita sekarang tidak menganut paham yang istilahnya seperti orang-orang tempo dulu yang cukup keras, tetapi kita sekarang dengan melarang membaca kitab saksi Yehova karena tidak sesuai dengan penerjemahan. Begitu. Sekian, lanjut teman-teman. Oke. Ya, ini dalam waktu singkat saya ini ya, teman-teman. Jadi gini, kita buat contrasting dulu ya, contrasting. Qurannya Bro Kores itu didikte, ya, didikte. Kemudian terjadi varian seperti yang sampaikan tadi dari menurut Tirmizi. Kemudian dilakukan pembakaran. Tapi kok variasi? Ini pertanyaan besar. Bahkan beliau mengakui bahwa mushaf Ibnu Mas'ud itu masih ada. Berarti perbedaan itu sampai sekarang masih ada. Tapi ini didikte. Nah, punya kami kan tidak. Tidak ada ditasi. Itu kenapa? Ketika terjadi varian di sini, no problem. Kenapa? Karena punya kami nggak didikte. Langsung A adalah A, B adalah B. Nah, ini ketika terjadi variasi. Wow, something. Berapa variannya? Nih, saya tunjukkan. Dari 23 Quran, kontraskan dengan Hafs punya, ada berapa? 60.000 total varian. Wow, ini didikte, bro. Punya kami bukan metode dikte. Varian itu terjadi karena apa? Oh, kesalahan hancurnya manuskrip, kemudian Nah, bro, yang tadi spill pembakaran itu tidak sama sekali menyentuh bicara masalah manuskrip kami punya. Tetapi apa? Seperti yang disampaikan Pak Arjuna tadi, bicara masalah apa? Oh, penterjemahannya yang dibakar. Kenapa? Memang pada waktu itu ada kondisi seperti itu. Terjemahannya yang dibakar. Nah, punya bro, menurut Tirmizi tadi, bro, apa? Abdullah SWT berkata, jagalah mushaf bersamamu, sembunyikan mereka. Padahal ini didiktekan. Nah, kemudian saya kasih lagi nih.
mengenai manuskrip awal. Nah, bagaimana keterjagaan manuskrip awal kami? Waduh, nggak cukup nih waktunya. Silakan, silakan. Hehehe. Hehehe. Sebenarnya udah gagal gitu. Kalau mau bilang keterjagaan udah gagal karena data udah gua tunjukkan. Apa yang mau dibantah dari ini gitu. Tuh, 750.000 perbedaan tekstual varian gitu. Al-Quran itu nggak pernah pakai kata varian loh, nggak ada tuh varian itu. Kiroah kita pakainya. Varian itu kalian yang pakai varian gitu. Kenapa dicocok-cocokin sama kita? Kan gitu. Nah ini ya varian 750.000. Nah ini datanya. Markus 1:41 lihat di sini. Nah di sini menggunakan kata compassion dengan kesabaran untuk menyembuhkan orang kalau kita baca. Tapi kalau di manuskrip yang 4 ini salah satunya Brezae. Nah, di sini katakan apa? Dengan marah Yesus menyembuhkan orang tersebut gitu. Nah, ini apa? Apa ini? Gitu. Udah gagal, nggak bisa lu mau apa yang mau lu bela gitu loh kawan-kawan. Apalagi yang mau lu bela? Data udah keluar. Gitu, data udah keluar, gitu kan? Nah, kalau kami tuh kiroah, nggak pakai varian. Nah, di situ lu berjuang untuk nyari remis, kan gitu? Karena ini data udah sakti banget ini. Gitu. Berikutnya kita buka lagi. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang marah gitu ketika terjadi tekstual varian. Kata siapa? Nah ini kita buka di sini nih. Ini dari Ibrani 1 nomor 3 ya kawan-kawan. Nah di sini tuh ada tulisan kecil. Nah ini ya, ini tulisan kecil. Artinya apa? Artinya tuh ini nih. Full and naive gitu. Jadi di sini tuh ini tuh ada kata-kata dari apa namanya SPV dari orang-orang yang di sini. Hei bodoh dan bangke, jangan dirubah-rubah apa yang sudah tertulis sebelumnya gitu. Nah ini di antara Hebrew 1 nomor 3 gitu. Ini marah orangnya nih. Ini marah ini. Kan gitu. Nah ini nih tulisannya di sini. Tuh. Jangan dirubah-rubah katanya. Katanya nggak masalah. Kenapa kok marah-marah ini SPV-nya? Ayo ngaku gitu. Jadi jangan apa ya, jangan menormalisasi sebuah kecacatan yang terjadi gitu. 750.000 dibilang biasa. Orang yang komplain ini nggak dibahas gitu kan. Lalu kemudian dibilang terjemahannya gitu. Terus kalau misalnya ini terjemahan, kenapa ada ini nih? Ya, kita lihat ya. Nah, kenapa ini? Ini kok nggak dibahas tahun 1490 gitu. Ini kitab Yahudi dan beberapa kitab Yahudi yang di Andalusia dibakar. Ini kenapa gitu? Ini mah udahnya agamanya orang lain, kitabnya kitab orang lain, original teks dibakar. Jadi semua kebohongannya Arjuna dan siapa tadi? Ecitos udah terbantah. Ini. Jadi mau yang original teks atau yang translation teks itu dibakarin semua. Mau lari kemana gitu kan? Terus yang kayak gini-gini dibilang biasa, yang kayak gini-gini dibilang biasa. Tunjukin yang abad pertama kalau ada. Kalau nggak ada kan ini kalian. Yang paling tua itu, yang paling asli itu cuma Markus 1 7 sampai 9 dan Markus 1 16 18. Sisanya itu tambahan. Sisanya tambahan dong. Karena ini yang paling tua. Jadi di sini tuh gue menerangkan, bukan lagi bertanya. Gue di sini menerangkan. Gue di sini ngasih tahu ke Kristenan, terima kenyataan, walaupun pedih, terima kenyataannya. Jangan paksa Islam mengimani Yesus yang diceritakan baru di abad keempat dan kelima. Jangan paksa ke Islam untuk ke sana gitu. Kalian dan kami cuma berbeda 200-300 tahun, nggak jauh. Nggak jauh, bre. Berapa lagi waktu saya? 1 menit 20 detik. Oke ya. Nah, terus kita mau masuk ke mana lagi ya? P52 ya, kita buka P52 lah. Ini P52 adalah Injil yang tertua secara manuskrip. Nah, ini. Nah, bentukannya pun ini cuma segede ATM dan robek-robek gitu kawan-kawan. Wahai kawan-kawan Kristen, terima kenyataannya. Yohanes, Markus, Matius yang paling tua isinya robek-robekan semua, abad-abad ke awal, tapi nggak abad pertama. Apalagi yang kalian mau bantah dari kami gitu. Yang dibilang translationnya dibakar udah bubuk gitu. Toh kalau kita buktikan juga di sini lagi, itu kalau misalnya translationnya yang salah, ya ngapain orangnya dibakar juga, itu ngapain? Tuh.
his corpse was burned along with a Luther Bible gitu. Tuh, kan? Ini kalau kita ke atas lagi, Tyndale tadi dibakar juga nih. Tyndale hard to be printed from 15 and 25th. Tyndale himself was sentenced to death at the stake. Dibakar di atas kayu karena pekerjaan terjemahannya, dan dia dicekek tahun 1836 di dekat Brussels, lalu kemudian dibakar. Ini penerjemahnya dibakar, kok nggak dibahas? Diakui, ini bukan dibantah lagi, diakui, bre. Thank you. Ken, aku Besarkan bicara punya saya. Jack, aku izin nanya sama Sebentar. Jack kita. Enggak, bentar aja dikit. Jack kita. Iya, Jack. siap. Musab Usman itu masih Ya. ada nggak sih aslinya sekarang? Musaf Utsman. Iya, yang dikumpulin itu- sama si Usman itu. Oh ya, itu yang nggak ada dong. Oh, Yang ada itu nggak dari ada dua lembar ya. itu Ya aja. udah. Iya, ada Yang ada hanya nggak dua lembar ada. itu. Iya, yang nggak Yang ada. ada hanya Ya. dua. Aduh, Ya. kaget gua. Oke. Nah, nanti Oke, saya jangan- jawab itu jangan nanti pas dulu. bagian itu tuh. Aduh, saya bentar lagi Aku kerja aja tuh itu yang selesai. jawab. Oke. Aman. Malu, kita bikin Oh, malu yaudah, ini. yaudah. Afwan. Pemakan kotoran imam kita bikin malu. Iya, Gini saya ya, reset lagi waktunya ya. Saya reset. Oke. Jadi ini Ya, dari reset lagi buku waktunya. Ini dari buku Sang Putra dan Sang Bulan ya, Bro ya. Jadi ketika Bro mengatakan, "Oh, punya kami," itu cuman itu potongan kecil itu aja. Gitu kan, Bro? Nah, terus bagaimana kami merekonstruksi? Nah, kami itu punya itu, Bro. Ini salah satunya ya, Bro ya. Ada Papyrus Bodmer, ada juga Papyrus Beatty ya. Itu dari tahun dari tahun 81 sampai 96 Masehi. Ya, Papyrus Chester Beatty dari 81 sampai 96 Masehi. Nih. Sorry. Ini kalau ngirim data ini butuh waktu ya. Nih. Papyrus 46. Ini jadi bukan hanya potongan aja, Bro. Tuh. Oke ya. Jadi bukan seperti yang Bro tuduhkan tadi. Kemudian P46 ya. Kemudian P66. Ini bukan hanya potongan kecil aja. Ini juga banyak. Nah, dasar saya dari buku Sang Putra dan Sang Bulan, dia mengatakan Profesor Kim Young Yu melakukan penelitian, kesimpulannya adalah tahun penulisan papyrus ini sekitar 81 sampai 96 Masehi. Ini hanya sekitar 55 tahun setelah Yesus naik ke surga, Bro. Gitu ya. Jadi tahun abad pertama pun kami punya. Nih, abad pertama saja kami punya. Nah, konfirmasinya gimana? Nih, nah ini yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu nih. Nah, aku mulai dari awal dulu ya. Bagaimana sih perkembangan kanon? Nah, yang pertama, perkembangan kanon kekristenan itu dari formulasinya itu dari awal abad. Berasal dari mana? Tradisi tidak tertulis. Pertama, yang pertama. Kemudian nih. Jadi ada para bapak-bapak gereja, kemudian juga kami pun masih punya papirusnya seperti tadi itu, yang mereka juga mengumpulkan. Nah, tulisan-tulisan dari bapak gereja membuktikan terima dari banyak-banyak tulisan perjanjian baru. Ini dari tahun 100 sampai 300 Masehi. Kemudian, nah ada juga kanon Marcion ya, yang ini akhirnya kita tolak ya. Kenapa? Karena dia mengeluarkan perjanjian lama dan lain sebagainya. Dia yang ini. Kemudian Origen abad kedua menulis komentari paling banyak perjanjian baru, menekankan bahwa diinspirasikan oleh Allah. Kemudian ada Muratori Kanon. Nah, nih di sini. Jadi buku-buku tadi ini Eusebius juga punya. Nah, Eusebius mengumpulkan menjadi Homolegomena, Antilegomena, dan Pseudegrapha. Nah, kemudian nih. Jadi
kitab-kitab tadi secara Old Testament, Gospel, ya Injil ya, Acts dan Pauline Corpus, ya surat-surat Paulus. Itu ternyata ini semua pada punya. Ini yang penting nih, Bro. Konfirmasinya di sini. Ini maksudnya semua punya. Homolegona sepakat satu suara. Siapa aja yang sepakat nih? Muratori Fragment, Origen sepakat, Eusebius, Cyril of Jerusalem, Konsil Laodicea, Athanasius loh. Dia sepakat, dia pegang ini semua. Injil, surat-surat Paulus. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, yang abad pertama kami punya manuskripnya, kemudian para baba-baba gereja mereka juga sepakat, Gregory of Nazianzus ya, Jerome, Konsil Hippo, Agustin, Konsil Kartage, yang kemudian nanti disatukan di apa? Kodeks Sinaiticus. Ya. Ini aku fokus ngejawab nih. Suaramu kurang maksimal, Bro Iya. Jack. Suaramu kurang Oke. maksimal. Halo. Jadi gini ya, tadi ya, yang abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Nah, abad pertama kami punya papirusnya. Dari apa? Buku Sang Putra Sang Bulan tadi, ada John Ryland dan lain sebagainya. Dia mengatakan penemuan termutakhir. Ternyata itu ada di abad pertama. Itu yang pertama. Papirusnya ada di abad pertama. Kemudian ada bapak-bapak gereja seperti Origen. Kemudian abad ketiga ada Athanasius, seperti yang saya sebutkan tadi tuh, yang biru-biru tadi tuh ya, yang ada apa tabel-tabel kayak gitu. Nah, akhirnya kita punya kodek. Jadi ini terjaga selama ini. Kami nggak ngayal. Yuk. Lanjut, Bro. Oke. Aduh, gua gimana ya? Kasih. Bro, matiin Aku tadi izin kamera turun dulu, lu. Ken. Nggak bisa dibantah. Aku izin turun dulu, itu Ustadz Tunggul Yes. dinaikin tuh. Gantian sama Ustadz Tunggul. Sorry ya, Kores saya matiin tadi kamera lu. Turun karena aja kau kita- cabul, itu- cabul, turun aja kau. Lu bapak, lu diem aja, papa jahat lu jangan bikin rusuh. Yang Lu penting jangan cabul, itu aja. Lu mending Mujahid-mujahid papa jangan lu yang cabul. pegawai Nggak bisa MUI Riau ngomong. itu suruh kesini, suruh Bagaimana debat ya? aja. Lu yang cabul Aduh, itu. kasihan nih. turun Ya, aja. sip. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ya dialog Itu ya. Ustadz Tunggul mau naik, Ustadz Tunggul Turun mau aja, naik tuh. turun aja. Jangan ribut. Ustadz Tunggul mau turun naik, aja. Ustadz Tunggul gantian. Ya. Iya, emangnya unggul. Udah nih, siap nih. Ini gua Ya, kasihan silakan, banget silakan. serius. Kasihan banget sama ini kawan-kawan Kristenan. Ini Jack Citos ya. Ingat, ini Jack Citos yang ngomong. Dia pakai kitab Sang Bulan dan Sang Bintang. Gua pakai data digital. Perhatikan ini. Pertama, tadi kita jawab dulu si Syiah pemakan kotoran imam ini. Al-Musaf Asy-Syarif Atribut to the Uthman bin Affan. The copy at Al-Masdad Al-Husaini in Kairo. $400.000. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini yang jual IRC Cica.org. Nih. Nangis darah lo, nangis Dan darah gua lo. percaya. Makanya Dan gua jangan percaya. jangan kurang-kurangin makan kotoran imam, bubuk jadinya. Malu nggak? Satu ya. Kita disuruh Satu. percaya, ngarang-ngarang terus. Berikutnya sekarang kita ke jalan kepada Citos. Papirus P46 yang dia bawa, katanya abad pertama ya, walaupun beda 50 tahun, ya kita anggaplah itu korting-korting markup. Nih, Papirus P46. Mana yang lu bilang tahun ke-55 abad pertama mana? Bohong satu nih, Citos bohong satu nih, Papirus P46. P52 udah yang paling tua untuk Yohanes. Ini abad kedua mau masuk abad ketiga. Kejang-kejang nggak tuh kekristenan di bawah jadinya? Jangan bohong-bohong. Berikutnya, Papirus 66. Nih, Papirus 66 ya, nih. Date about tadi yang dibilang abad pertama tuh, lihat, cuing loncat jauh. Abad ketiga awal-awal. Tuh, ini abad kedua mentok. Hayo. Mana tadi yang ngomong-ngomong tadi? Data lu dari buku sih. Kristen lagi yang bikin. Kristen itu yang bikin. Makanya Kristen itu kan Roma 3 nomor 7 gitu, berdusta demi kebesaran nama Kristus, itu diperbolehkan. Ini Citos ini loh data. Nah, nih. Ini loh, P66 kan? Nih, ini tadi yang P46 kan? Nih, P46 kan? Tuh. Jujur kok susah sih, jujur. Tuh. Tuh. Kenapa sih bohong-bohong sih? Kenapa sih bohong-bohong? Lanjut lagi nih, Muratori Canon. Muratori Fragment.
Ini apa nih? At least if it indeed dates to the second century. Tuh, abad kedua. Seratusan. Kenapa sih bohong-bohong? Bapak gereja juga nggak ada yang abad pertama. Nggak ada yang abad pertama. Jadi gimana mau gua terguncang coba? Gimana mau gua tantrum? Yang dikasih datanya kebohongan-kebohongan jenaka coba. Ini zaman digital, bisa dicek. Kenapa sih bohong-bohong? Gimana sih? Tadi katanya abad pertama. Ini apa ini? Ini loh. Nih, abad kedua, bre. Ini juga tuh. Tuh, abad ketiga. Ini mentok abad kedua nih. Nih, dua nih penelitinya. Nah, nih ini juga. Nah, ini. Abad kedua, abad ketiga nih yang tadi. Ini yang paling tua, bre. Gua tuh udah jujur orangnya. Magdalene Papyrus untuk Matius, abad ketiga, paling tua. Kemudian Magdalene, bukan ini Papyrus 137, ini untuk Markus, abad kedua atau abad ketiga, gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir P52. P52 ini gue bukain dah, sini dah. Gue bukain tuh. Sampai dipigurain nggak, keren nggak tuh? Nah ini abad kedua tuh, ini paling tua, nggak usah bohong-bohong, kawan-kawan. Ini Kores loh, semua ucapan kecek 1 menit 30 detik lagi, lama ini loh, gua nyiksa, kenceng banget gua kalau ngomong emang ya, data ini loh, data. Kenapa sih bohong, kawan-kawan coba, ya? Nggak usah bohong-bohong gitu loh. Jadi jangan paksa lagi sekali lagi kepada kami umat muslim untuk mengimani kisah Yesus yang baru lahir di abad kedua paling awal gitu. Lu dan gua cuma berbeda 300 tahun paling mentok. Kodek lu yang paling tua nih, kodek lu yang paling tua itu bukan Muratori, Earliest ya. Earliest Codex of the Bible. Nah, ini kalau kita buka. Nah, tuh. That's to 4th century, abad keempat. Abad keempat. Jadi janganlah dipaksakan kepada kami Yesus yang abad keempat baru lahir ini kemudian diceritakan begini dan begitu gitu. Kalau ngobrol sama manuskrip, orang yang mengklaim abad pertama, barangnya harus ada abad pertama. Harus ada. Ini kalau udah kayak gini gimana coba? Apa mau dilanjut coba? Udah ketahuan bohong yaitu buku Sang Bulan dan Sang Sabit gitu. Pantesan lu nggak melihatkan barangnya. Kalau gua kan main data tuh barangnya gua kasih lihat. Nih lo barangnya, ini lo barangnya. Ini mau gimana sekarang? Ya, mau gimana coba sekarang? Ayo. Emosi lagi papa jahat kawannya dibubukin emosi lagi. Ya udah silakan kalau gitu. Oke, boleh selesai. Gampang banget ini, Bre. Ya, kita tunjukin nih. Jack. Dari mana dia dapat? Bang Kores saya mute dulu ya. Saya matikan videonya dulu punya kamu, nanti kita ngepres. Oke. Oke ya, thank you ya. Ya. Oke ini. Jadi gini. P46 Papyrus Bhutia, salah satu papyrus tertua bla 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 bla, tidak berbentuk gulungan. Nah, Profesor Kim Yong Kyu melakukan penelitian dan kesimpulannya adalah tahun penulisan dari papyrus ini sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi. Ini hanya berkisar 55 tahun setelah Yesus naik ke surga. Nah, ini bro, ini yang bro termasuk di sini. Meskipun pendapatnya apa? Ditolak oleh siapa? Beberapa orang, tapi pendapatnya telah diterima di kalangan luas. Jadi bro termasuk yang beberapa orang tadi, bre. Tuh ya. Berikut ini adalah beberapa poin yang menjadi dasar mengapa Profesor Kim menentukan tahun tulisannya pada abad pertama. Yaitu, 1, nih bro. Ini nggak bisa dibantah nih bro. Bentuk huruf di dalam papyrus ini sesuai dengan karakteristik apa? Huruf yang dapat ditemukan pada tulisan sekitar 200 SM sampai 50 Masehi, bro. Tuh, jeduar we, bro. Ayo we. Tuh, kemudian huruf-huruf seperti alfa, beta, eta, bla 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 dan kok ditulis dalam bentuk kuno. Project. Aduh, gimana? Ya. Bisa ngomong sedikit aja. Oke. Tapi sedikit aja. Sedikit, Le. Iya, Oh, iya. sedikit. Nanti lanjut, buka aja kameramu. Terima kasihlah kita sama Kores yang menunjukkan data-data
bahwa manuskrip Alkitab kita di abad kedua, ketiga, keempat masih ada. Tapi sayang punya sayang, kitab yang datang di abad ke-7 sama sekali tidak ada manuskrip yang utuh. Padahal Ada tadi manuskrip fotonya, yang Bang. lebih tua, manuskrip Alkitab kita di abad kedua, ketiga, keempat sudah dibuktikan oleh Kores sendiri bahwa manuskrip kita itu tersimpan dengan baik. Sekarang tugasnya Kores adalah membuktikan manuskrip Quran yang ada di abad ke-7. Kenapa Ada tadi Bang paling yang muda foto hitam putih justru tadi. tidak ada? Foto hitam Ada putih itu tadi. hanya 2-3 lembar. Oke, lanjut bro cek. Oke, lanjut aja ya. Lanjut ya, Bro ya. Jadi huruf-huruf tadi ditulis dalam apa? Bentuk kuno yang sudah tidak digunakan lagi setelah tahun 90 Masehi. Jeduar. Oke, ayo oke. Kemudian, tulisannya sama sekali tidak dipengaruhi oleh bentuk baru surat yang dimulai pada abad kedua. Bro. Bentuk yang disebut oleh paleografer sebagai bentuk blok ornamental. Jeduar. Nih, lagi nih. Jadi biar teman-teman di bawah juga, aku ikutkan Kores loh ini. Aku nggak gimana nih. Karena dia kadang meledak-ledak sendiri, nggak tahu tuh. Juga naskah-naskah yang sebelumnya ditulis dalam abad pertama mempunyai keterangan awal EG dalam huruf, sedangkan pada naskah-naskah setelah abad pertama memulai keterangan EK. Papyrus pertama menggunakan awal keterangan EK. Seperti itu, Bro. Jadi apa yang kami punya itu udah berdasarkan penelitian, gitu ya, Bro ya. Jadi itulah kenapa Profesor Kim Yong Kyu telah memberikan alasan yang kuat bahwa naskah-naskah itu dihasilkan sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi. Hal ini diterima di kalangan luas, walaupun ada beberapa yang memberikan pendapat. Nah, bab penulisannya adalah 2 tahun setelahnya. Ini adalah yang Bro pakai. Tapi kami punya data ini, Prof. Kim, dan ini nggak bisa dibentuk, nggak bisa dibantah, even oleh Ustadz Alwan. Waktu itu Ustadz Alwan ditanya mengenai blok ornamental, beliau tahu. Nih, tuh. Kemudian sekali lagi ya, Bro ya, yang perlu Bro tekankan tuh di sini, Bro. Punya kami itu, Bro, itu tuh bukan berdasarkan apa? Didikte. Itu lah, punya lu didikte dan salah, beda-beda. That's the problem. Lu ngaku dijaga tapi beda-beda gitu loh, Bro. Ini kalau punya kami misalnya terjadi perbedaan varian ya, my brother yang kukasih ya, Bre ya. Ketika terjadi perbedaan varian, kami pahami apa? Pada waktu itu kekristenan dikejar-kejar. Pada waktu itu kekristenan dalam pressure. Kemudian apa? Kami punya manuskrip dan lain sebagainya, itu tuh pasti punya kedaluarsa. Nah, ketika Bro tadi menanyakan nih, apa tadi? Yang satunya marah, yang satunya dengan kasih. Nah, itulah kami punya yang namanya apa? Kritik teks. Nah, Bro percaya boleh nggak ya? Sekarang, untuk bisa cari remis, punya Bro, itu Bro juga pakai ilmu kritik teks. Itu. Jadi, kamu tahu kan dari buku... Oke. Kalian juga gunakan kritik teks akhirnya. Padahal ilmu kami. Ya, nggak ada kritik silakan, teksnya. Kalau nggak niru Nggak bisa apa dia? Udah habis ya? Udah habis lagi, udah habis. Izin setengah menit, Ahi Kores. Gas. Boleh? Ya, baik. Ini kawan-kawan Kristen kayaknya kurang banyak belajar sih sebenarnya. Saya coba bukain dulu. Ya, sambil nunggu saya siapin kamera sebentar. Ya, ini tentang di perpustakaan digital Islam ya. Ini resmi, tapi saya bukan membahas ini sih karena ini kebuka. Oke. Jangan Baik, Birmingham saya ya, minta jangan. kamu ini enggak, kamu bisa baca enggak ini? Ini siapa ini, si Sebentar, PPJ ya? Apa? Saya riset. Gak apa-apa. Oke, Saya riset. ya baik, nggak apa-apa, saya percaya kok pada nggak bisa baca, saya bacain ya. Al-Mushaf Syarif, Al-Mansub ila Utsman bin Affan. Jadi ini adalah mushaf yang mulia yang dinisbatkan kepada sahabat Utsman bin Affan, di mana beliau adalah sahabat Rasulullah, juga beliau orang hafid juga di antara
sahabat. Nah, mana mushafnya? Memang kan Al-Quran itu berkali-kali kita jelaskan ya, di Islam itu jelas bagaimana tradisi hafalan itu sangat terpelihara. Nah, masalah manuskrip, masalah data, masalah kertas dan sebagainya itu bukan hal yang utama, tetapi kami tetap memeliharanya. Di sini saya kasih tahu ada 822 halaman. Ini salah satu contoh bagaimana tulisan yang sudah kabur dan sebagainya. Karena hafalan ada, ini ada yang bisa baca nggak di sini? Ini contoh permulaan. Nah, bagaimana cara bacanya? Diketahui, oh ini ternyata surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Quran tetap terpelihara. Oke, sekarang kita ini salah satu contoh di mana gambarnya banyak. Nah, kita lanjut. Nah, seperti ini terus. Kamu bisa baca nggak PPJ? Gak bisa. Dari tadi kau yang selalu menertawakan ini Mushaf Utsman. Iya. Ini Kebanyakan asli makan ya? Ini kotoran asli dari sih. Mushaf Utsman. Bukan, itu kenapa? Oke, baik. Gitu. Ini yang versi Percaya. ngeblurnya. Saya kasih yang lengkapnya nanti ya. Contoh nih. Ini utuh ya. Ada 822 halaman di sini utuh, bisa dibacakan. Nah, bisa dibaca. Ini penulisan, metode penulisan kuno ini dari zaman sahabat Rasulullah ya. Tahun berapa itu? Zaman Utsman. Nah, tadi Masa pernah iya udah dikasih sih? tahu tuh tadi sama Ikores. Nah, makanya di sini dibaca. Kamu bisa baca nggak ini? Nah, coba tahun berapa ya? Bukan tahun berapa tuh Mushaf? Loh, ini di top copy ini hasilnya. Kamu tahu nggak di sana? Nah, ini contoh bacaannya seperti ini. Kamu tahu nggak kayak gini tulisan ini tulisan tahun berapa ini? Ini abad kuno atau Ayo bukan tahun ini? berapa? Coba dong bilangin dong tahun berapa? Lah ini Jangan ini ngarang Mushaf tahunnya. Utsman. Mushaf Utsman. Bohong loh. Oh, kamu nggak bisa baca ya udah. nggak usah Guncang sama dia. kamu. Iya, saya cuma ngasih tahu aja ya, ngasih tahu ini contoh, ini lengkap ya, lengkap. Saya bilang sampai 822 halaman. Di sini lengkap isinya semua. Contoh ini tadi kan Al-Fatihah, ini saya berapa kali scroll ya, ini surah Al-Baqarah. Nah, di sini di ayat ketiga, ya bukalil malaikati ini ja'ilum fil ardi khalifah. Nah, seperti itu bunyi ayatnya ya. Kalau mau saya bacakan sudah sampai tuntas, saya bacakan tuntas gitu. Tapi saya kasih tahu aja Jangan-jangan buatan penggalan-penggalannya. Muawiyah lagi Nah, dibilang ini- punya Utsman. Ngapain dijual $400 kalau kayak gitu? Mushaf Iran berapa sih? Pengen tahu gua Nah. harganya. Berapa sih? Berapa sih? Nah, itu ya. Nah, ini Kok jelas pakai ya. buat Saya kasih tahu Syiah? buat kawan-kawan Kristen. Ya, terus tadi- kenapa ya gitu dibilangnya Utsman bukan Syiah? Kan gitu. yang Ya, tadi menanyakan akhir Staralin aku mau share data. Ya, siap. Aku udah anakku teriak Ya. lagi. Lo kenapa dibilangnya Utsman? Utsman Syiah, Utsman. Hah? Pakai aja Utsman Syiah. Mushaf Utsman tuh. Malu lu. Malu lu, malu. Mushaf Syiah. Malu lu gua nggak bilang. tuh? Kok malu Lu nggak? Mushaf Utsman Syiah. dijual itu. Kau pakai Mushaf Utsman tuh, jangan pakai Mushaf Tunggu, Syiah. nah. Kau baca itu. Nah, ini nih Utsman punya. Utsman punya nih. Utsman punya. Kita buka ya. Mana nih? Utsman tadi. Ini Utsman. Utsman kok Syiah diklaim-klaim. Ih, nggak tahu malu, dasar pemakan kotoran. Kau baca Lanjut sekarang. ya. Ya lu lah pemakan kotoran imam. Memang gitu kelakuannya kok. Sampai abu-abu gitu ini kotoran pakai imamnya aja. dimakanin. Ini apa, ndak itu Nah, yang kita kau lanjut ya. pakai? Nah, tadi udah Kan dikasih ada sama tuh, Staralin kan itu ada untuk tuh menjawab Musa Erben. Utsman. Sekarang ngebubukin data dari Profesor Kim Yon ya gampang. Data digital loh. Perhatikan di sini, Jack Citos. The use of nomina sacra has featured in discuss on the dating for Papyrus 46 with Bruce Given arguing against Yong Kyu Kim in part that such an extensive usage of the nomina sacra system nearly eliminates any possibility of the manuscript dating to the first century. Karena menggunakan nomina sacra, ini yang disingkat-singkat begini, itu membuat pengeliminasian kalau manuskrip ini abad pertama. Dar, selamat datang di kebenaran. Gua tambah lagi di sini. On the other hand, Philip Comfort preferring a date circa 150 to 75 notes indication that scribe exemplar made limited use of nomina sacra or not at all. Ada dua yang ngomong. Lu sebagian luas sudah menerima, siapa aja namanya Jack Citos? Siapa aja? Siapa aja yang ini gue bilang ini zaman digital, data gua murah. Ini gampang banget ini, Bro. Ayo loh. Ayo mau gimana? Ayo. Gua solo ini room nih, gua Aduh, solo ini gampang room. banget Gimana ini, pertanggungjawabannya? Ayo. Dibilang Musa Utsman ada. Nomina sacra itu digunakan tidak di abad Selesai pertama, gitu. nggak ada. Selesaiin. Ya, gitu ya. Jadi udah diterima aja ini tuh abad kedua bre, sampai abad ketiga, circa 175 sampai 225. Ini mau dibawa lari kemana lagi?
Kitab kalian cuma beda 300 atau 200 tahun dengan kitab Islam. Jangan bilang kalian abad pertama. Oke? Ya? Berapa lagi waktunya? Oke, habis. Thank you. Oke, cakep ini My Bre malah menunjukkan Bang semakin Jack, konyol nggak Bang kuatnya. Jack? Dia bilang Musab Usman ada, yang dipakai Musab Syiah. Konyol nggak tuh? Kenapa nggak dipakai aja Musab Usman itu tadi? Aduh, kamu nih bro, kamu jangan- Aduh, badut Iran kenapa nggak pindah ke Iran aja pakai mushaf Syiah lu? Enggak, bercanda. Yuk lanjut. Iya bro ya. Jadi gini bro, itu benar bro. Tapi masalahnya ini bro, nama-nama kudus, nomina sakral, yang lainnya sudah ditemukan dalam naskah Yunani dari abad apa? Pertama, jedwar. Gampang banget bro. Cuma kayak gitu aja, astagfirullah. Oke, saya akan gunakan waktu saya secara maksimal ya. Aduh. Ya. Enggak lah, enggak bagus nih. Menghina itu enggak bagus. Oke. Ini yang teman-teman muslim perlu perhatikan nih. Quran senantiasa mengklaim berasal dari Tuhan. Ini Quran, ini Alkitab. Selalu mengklaim berasal dari Tuhan, didiktekan tanpa satu cacat titik pun. Tapi pada kenyataannya, tadi saya sudah sampaikan, antara Hafiz dengan ke-23 Quran lainnya itu, dia memiliki apa? 60.000 varian. Katanya didiktekan. Ayo. Punya kami kan tidak didiktekan, tidak ada masalah, brother. Loh, berarti yang didiktekan 60 varian ini ada di mana? Ada di mana, bro? Apakah beliau ada di sini? Dari induk dari kitabnya udah berbeda-beda. Apakah seperti itu? Nah, ini pertanyaan besar, my bre. Yang ku kasih teman-teman di bawah yang kasih juga. Ya. Aku tidak ada merangka apapun ya. Tapi mari kita berpikir. Kemudian kita belum bicara kesejarahan loh. Punya kami jelas dia terjaga. Seperti apa yang tadi saya sampaikan tadi ya bro ya. Punya kami dasar data-datanya ini. Nih. Baik Don Damaskus, abad ke-8, Korsik Kartage, Agustin, termasuk apa abad kedua Origen dikonfirmasi kemudian yang dari papus penelitian dari Profesor Kim yang berasal dari abad pertama. Koneksi bro kurang Nomina bagus bro. sakral. Kurang bagus orang. Oke. Jadi seperti itu. Nah kemudian nih saya perlu sampaikan. Jadi varian yang di sini nih. Nah ini rodok mengerikan nih. Benarkah Mushaf Ibnu Mas'ud beda dengan Quran saat ini? Ya memang benar. Ini dari situs apa nih? Tafsirquran.id. Nih. Ini punya maksud yang tadi sudah saya buktikan dari misi tadi ya, 3.000 sekian ya. Nih, kasih nih. Mari, saudara yang ku kasih. Salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah letak susunan surah yang apa? Berbeda dengan Mushaf. Kalau cuma sunannya berbeda nggak salah. Dalam kitab Al-Ithan fil Ulum Al-Karya Jalal Suyuti beliau menyebutkan jumlah surah pada Mushaf Ibnu Mas'ud sebanyak 112 surah. Karena dalam Mushaf tidak memasukkan surah Al-Fat dan Anas. Suaranya ini kurang bagus. Aduh. Jangan Jadi banyak tidak masuk ke gerak-gerak. 2 surat lagi. Itu ketika dia on Oke. cam, kayaknya HP dia berat, Iya. patah-patah juga Oh, suaranya. sorry. Suara putus-putus. bro. Kemudian dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab ya bro ya, Ubay bin Ka'ab itu ada 2 tambahan surah, bayangin, 2 tambahan surah, itu apa? Surah Al-Haf dan surah Al-Kal. Come on bro, katanya didekatkan dan itu pun dikonfirmasi oleh siapa? Oleh 3 sahabat yang Nabi yang lain. Di antara siapa? Di antaranya adalah Abu Musa dan Ibnu siapa itu. Jadi itu dikonfirmasi bukan apa namanya? Nih, dikonfirmasi oleh Abu Musa ya. Nih. Surat tambahan eksis dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Abu Musa.
Yaitu apa? Surah Al-Haq dan surah Al-Kahf. Nggak bisa ini. Nah, Harus didektekan. close dulu dia ini. Katanya didektekan. Seperti itu. Kalau itu memang didektekan, kenapa terjadi sampai tambah 2 surah? Nih, betul. Ini banyak banget, bro. Kemudian, nah itu semua kan didektekan, bro. Bisa ya didektekan aja terjadi perbedaan. Oke. Kemudian saya bukakan lagi ya, data lagi ya, bro. Nah, ini kayaknya hari ini kita banjir data deh. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu dari website Muslim loh, bro. Bukan dari website saya loh, bro. Oke, thank you, bro. Oke, Ya masih sebentar ada nih. sebelum ditanggapi sama Bang Slamet. Bang Jack itu handphonenya mungkin Abang Jack turun dulu, reset dulu semuanya, keluar dari ini Restart TikTok. dulu. Ya, keluar dari TikTok dulu, nanti masuk lagi Bang ya. Soalnya ini Kebayang nggak kalau si Kores pakai Musab Utsman sekarang nih numpang Musab Syiah berantakan kitab sucinya. Ih, ini enak banget nih pemakan kotoran imam, klaim-klaim musafnya punya Syiah. Klaim-klaim dasar kerjaannya. Ih, malu, ih. Bau. ya, lain. Kita nunggu Jack dulu ya. Nih, tafsir Quran ID keluar udah. Oh ya, kita nunggu Jack dulu ya. Iya dong. Ya udah, kau tanggapi dulu apa sebentar. Oh ya udah, kita tanggapi dulu ya. Terus Pak Jahat. manuskripnya si Kores mana, Kores? Aku belum lihat. Tadi udah sama Ustaz Ali. Nggak bisa bahasa Arab ya. Ada. Tadi Berapa udah. lembar itu? Kemana tadi? Berapa lembar? Manuskrip Musaf apa namanya? Utsmani komplit itu. Iya. Manuskrip Kenapa nggak pakai itu? Utsmani. Gini Ben, Iya. anggap ya Birmingham manuskrip itu 2 lembar. Ah. Iya, kenapa nggak pakai itu? Anggap Kau? Birmingham Kenapa nggak manuskrip kau dua pakai lembar. Musab Utsman tuh? Ini gimana Ben? Loh, itu kan salah satu manuskrip. Ini gimana Bang Ben? Erben. Ini Itu kan bagaimana? hanya Ini satu. gimana Ben? Itu kan hanya sedikit manuskrip. Kan ada dua. Enggak, ini yang paling awal. Ini yang paling awal abad kedua. Ini gimana? Loh. Masalah. Bang Erben. Ini bukannya segede muntahan kucing, 3 biji, 1, Enggak. 2, 3. Kalau memang ada, kenapa nggak Ya kan dipakainya Musab kita Utsman kita tadi lembar, tuh, kita gitu loh. lembar. Lu ini cuma 3 biji. Gimana? Kalau memang Masalahnya iya, kan pakai kamu dong. Kan hanya kau pikirnya hanya papirus 6. Lo ini yang paling tua, Birmingham paling tua, Papyrus 64 paling tua. Kamu itu. Gimana coba? Makanya Dia diem bilang- aja Ben, Bang. terima kenyataannya. Bayar manuskrip Ben, tuh dia bilang robek-robek. Musa Kayak Utsmani gitu loh. ada kan, tapi Ya yang kan? dipakai Ya, Musab terima Syiah. kenyataannya gitu. Gitu. Kalau enggak lu masuk Syiah aja Ben, masuk Syiah. Kenapa bisa begitu ya? Masuk Syiah aja. Tidak tahu gue bang, itu Tinggal apa yang manuskrip- Bang Jan manuskrip yang seperti Timothy. muntahan kucing ini, Dia masuk bilang kan Syiah. manuskrip Utsman Syiah ada itu di lebih Kairo komplit. kata dia kan. Yang dipakainya punya Syiah. Pakai aja lah tuh buatan Utsman tuh. Kenapa dipakai punya orang? Dicetak dong. Aduh. Harusnya dicetak dong. Berantakan nih. Dulu. Isi Musa Utsman tuh berantakan. Apa rusak. gimana? Ya apa deh, Papa Jan kenapa sih gak pindah ke Iran aja? Pakai mushaf lu gitu. Jangan Ya, pakai mushaf Utsman, nggak usah. Kau aja pakai Musa Gitu loh. Syiah. Nggak cocok Al-Quran dibacakan dengan gigi-gigi yang berisikan kotoran-kotoran imam, nggak cocok. Masa Musab Syiah dipakai? Gini, Ya, Kores. nggak cocok bre. Pakai dong Musab sendiri. Kores. Ya lu lah pakai mushaf lu sendiri gitu. Ngapain pakai Itu mushaf Musab kami? itu Musab Syiah. Kenapa kau pakai? Mana mushaf Syiah? Mana? Yaudah. Gigi lu kuning mushaf Masa, Syiah. masa mau diulang lagi sama Cita? Leres. Udah bisa? Dialog lagi kita? Lanjut, Ayo, lanjut, Res, Bre. Res, mulai, Lanjut, Res. Bre. Oke, siap-siap. Ya, tadi itu katanya Ya, ya mulai, itu nomina sakra, katanya kan gitu ya. Nomina sakra itu sudah digunakan abad pertama. Ya udah tunjukin aja manuskripnya abad pertama. Tunjukin aja. Kalau nggak ada kan ya berdiri kokoh gitu loh. Kenyataan yang gua kasih. Keimanan kalian baru ada di abad kedua dan abad ketiga. Dan yang paling lengkap itu di abad keempat. Apa itu? Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus Brezae. Alexandrinus Brezae abad kelima, Deng. Jadi ya udah apa ya? Ini faktanya gitu. Apalagi mau dibantah? Apalagi mau dibantah gitu oleh kekristenan. Nah, gitu. Nah, sekarang kita ke tafsir Al-Qur'an soal Ibnu Mas'ud ya gini. Nah, nih. Nah, di sini kita lihat di sini perkataan dari Ibnu Mas'ud.
Nah, mana nih? Nah, di sini. Nah, ini kan Ibnu Mas'ud ngomong nih, terus kemudian di sini, namun demikian pada akhirnya Ibnu Mas'ud pun mulai ridho dan menerima salinan mushaf resmi hasil kodifikasi dari tim penulis wahyu yang dibentuk oleh Utsman ibn Affan, sehingga mengakibatkan beberapa penduduk Kufah mulai menerima mushaf Utsmani sebagai ganti dari mushaf Ibnu Mas'ud gitu kan. Nah, ini mushaf Ibnu Mas'ud anggap berbeda. Jadi ada dua. Nah, sekarang kita buka ke sini. Shoot. Hadis Ahmad nomor 1684. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, saya juga mempelajarinya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya keduanya menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu dibaca dengan 7 huruf. Maka janganlah Al-Quran itu diperdebatkan dan diperselisihkan, karena perdebatan mengenai ayat Al-Quran itu merupakan kekufuran. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi Jack Citos, kalau cuma bawa Ibnu Mas'ud itu baru 2. Lu harus bawa 8, baru Al-Quran gagal. Kalau cuma 2 masih melingkup dari 7 huruf. Selamat datang di kebenaran. Lu harus buktikan ada 8. Jangan cuma 2 gitu loh. Jangan cuma 2. Satu lagi ya. Aikores. Iya, silakan Sang Alif. Aikores tadi katakan itu apa namanya yang dianggap surah itu sebenarnya sudah dipelajari di tafsir Quran di kajian. Itu kalimat doa-doa, ya doa-doa Rasulullah itu yang dituliskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kategorinya hadis ayat Al-Qur'an. Makanya tadi yang dibilangkan, coba tadi kamu yang tadi bilang 2 surah itu keluarkan bunyinya, baca deh. Itu kamu akan tahu kok. Ya, kamu akan tahu itu. Ya, saya bilang tadi, makanya itu pernah dijawab kok masih aja ngeyel. Itu tuh doa-doa Rasulullah, bunyi doa, menyangka itu adalah ayat Al-Qur'an gitu loh. Makanya itu tidak masuk. Ustaz Alif nanya dong. Begitu. Ustaz Alif nanya dong. Ustaz Alif, kenapa Silakan, ada banyak Bang Jack. kenapa ada banyak wahyu dari Allah itu tidak masuk di dalam Al-Qur'an, Bang Alif? Bang Alif, Ustaz Alif, Masuk nggak di Al-Qurannya Syiah? Coba, wahyu Itu- apa yang berbeda di Al-Qurannya Syiah? Coba. Ada yang tidak ini, makanya tadi saya menjelaskan ya. Diem Jadi dia. gini, di dalam hadis Rasulullah itu kan Bang, dijawab Bang Alif, Bang apa Alif, Bang namanya? Papa Jahat, Harus jujur. saya minta maaf dulu ya Bang Papa Jahat. Banyak yang request ini turun nih Papa Jahat. Itu nih. takut dibongkar. Bukan Mana bukan- bukti yang- data lu yang- mana? yang- Coba. yang Wahyu tahu fakta keluar kan berbeda aku. dengan Al-Quran sekarang Iya. mana? Mana Datanya datanya? mana? Mana Datanya barangnya? mana? Makanya dari Ustaz Alif mau bohong. apa yang bingung? Dasar. Mau bohong Kotoran tentang wahyu imam. Allah yang tidak ada ditulis di dalam Al-Qur'an, tidak dimasukkan dalam Dasar Al-Qur'an. Mau kotoran bohong. imam. Oke, Wahyunya kita mana? konten- Kalau berbeda mana? Wahyunya. Masa nanti aku bahas tentang Mana? hadis qudsi sih. Mana Syiah? Nanti kita bahas hadis qudsi Ayo, nanti. ini mana? Itu muslim loh ini. Ken, Mana? Ya udahlah, Mana? Saya turunkan dulu si Bang Jack saya Cita turunkan ya. dulu sebentar Papa Aku. Jahat. Ini masih ada waktunya dari Islam 2 menit lagi, 1 menit 48 detik. Silakan dari teman-teman Islam lanjutkan. Thank you. nanti bro Oke, Jack aku baik 1 menit bismillah. aja bro Baik ya. sedikit ya. Enggak, nanti masih muslim, sabar. Itu kan jelas menurut Rasulullah SAW, in hadal Quran sabati ahrub faqra'u ma tayassara minhu. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 sabatul ahrub. Karena itu bacakanlah dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Rasulullah mengajarkan cara membaca, bukan penulisan. Yang Jack keluarin data-data itu beda, ada 1000 baru varian, itu metode penulis beda. Kayak gitu tuh wajar, bukan bacaan. Nanti lagi masalah bacaan itu sudah jelas, huruf mana qiraatul asar itu udah itu. Kalau mau membahasnya langsung ke materinya seperti apa, makanya Rasulullah sudah menjelaskan, dijelaskan masalah sabatul ahruf itu seperti apa, qiraah sab'ah itu seperti apa. Itunya saya bilang jangan menggambang di kulit, jangan masalah kayak gitu. Mengenai masalah mushaf Utsman juga sudah itu adalah para sahabat semua itu sudah menyetujui dan memang itu harus benar gitu. Karena itu di dalam hadis riwayat Abu Dawud ya dijelaskan, wallahu ma fa'ala ladhi fa'ala fil malaiminna gitu. Demi Allah, Utsman tidak melakukan penyatuan dialek bahasa mushaf itu kecuali setelah beliau meminta pertimbangan kepada para sahabat. Jadi semuanya sudah sepakat menjelaskan begitu bahwa inilah yang akan dipersatukan, beginilah cara dialek seperti apa yang dibawa kayak gitu ya. Masalah qiraah bacaan itu dari tidak ada kontradiksi. Itu udah berapa
ada ribuan varian, keluarin aja daftarnya gitu. Karena begini, saya pernah ngelihat ternyata yang dikoreksi itu nulisan, yang satu metode cara penulisan cetakan di Madinah ketika huruf alifnya itu ada yang cuma garis aja di atas, ada yang satunya penulisannya huruf alif berdiri tegak gitu. Itu metode penulisan gitu loh. Jadi kayak gitu tuh bukan, karena bacaannya tetap sama. Oke, lanjut Kores, maaf. Masih ada waktu Udah kan? habis waktu. Yo, pas lah, cakep, Ustaz Alif. Sorry. Gampang. Ini Lerben mau sharing sesuatu? Silakan. Kalau enggak saya. Lerben itu masih ke-mute itu. Pak Erben. Lerben masih ke-mute. Halo. Kalau enggak saya. Halo Lerben. Lagi siapin dia. Oh, oke. Waduh, Aku ada hanya Unik nih. Shalom Unirifa. dikit aja, Bro, ya. Assalamualaikum. Ini apa? Papirus 62 itu kan, Bro. Itu kan ditemukan 1901 dari Mesir. Itu ya. Tetapi Textus Receptus saja sudah 1506. Artinya apa di sini kalau kita runut? Justru dengan ditemukannya Papirus 64 membuktikan kebenaran Textus Receptus. Jadi di sini Bro Kores, kita bersyukur dia semakin membuktikan bahwa Alkitab kita itu teruji. Artinya Alkitab yang kita gunakan itu sudah ada sejak 1916 Textus Receptus, tetapi kemudian ditemukan ada namanya Papirus yang P64 1906 ini, Papirus Magdalena ini. Itu aja mau gue sampaikan. Jadi terima kasih Bro Kores. Tapi kamu bagaimana? Nah itu, silakan Bro Jack. Sebentar aku tambahin ya. Mungkin papirus nomor 66 udah pernah Bukan, belum? yang tadi dulu, jangan lari. Kita Oke, jawab oke. yang tadi aja. Iya, Bro. Pak. Ada Maaf, Pak papirus John. Maaf, Pak 52, Nah, jadi 46 juga gitu loh. Maaf Pak John. Maaf. Izin ya. ya. Oke. Jadi gampang banget ya teman-teman menjawab tuduhan Bro Kores tadi mengenai nomina sakra. Jadi nomina sakra memang ada perdebatan ya, tapi ini bermula dari abad pertama, tidak diketahui pasti tariknya ya. Nah, nomina sakra sering disingkat dalam inskripsi Kristen menghasilkan urutan-urutan Yunani seperti iota eta, iota sigma, iota eta sigma. Nah, untuk Yesus gitu ya. Nah, ini teman-teman yang belum tahu nomina sakra itu seperti ini. Kalau dalam manuskrip nanti muncul kata ini. Ini artinya Theos. Nah, kemudian kalau misalnya ini Kurios. Kemudian, nah dulu pernah ditanyakan Bro Nandar ya. Nah, itu cuman aku ya udah jawab juga pada waktu itu. Jadi seperti itu yang pertama. Kemudian untuk Ustadz Alif, maaf ya Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa punya Ibnu Mas'ud berbeda. Sebenarnya iya betul berbeda, tapi tambahan itu bukan di Ibnu Mas'ud, tetapi Ubay bin Ka'ab Ustadz. Itu ya. Nah, kita buka nih dari rekonstruksi sejarah Quran ya. Rekonstruksi sejarah Quran ya, ini ya teman-teman, rekonstruksi sejarah Quran ya. Nah, jadi tadi kan dikatakan itu sudah disetujui, ya gitu ya. Tapi ini dari buku ini sendiri yang sudah dikomentari oleh Ustadz terkenal ya, Ustadz Quraisy Shihab ya. Dikatakan apa? Pertimbangan, tetapi kenapa punyanya saya dipilih? Dia mengatakan sendiri, tetapi pertimbangan politik. Coba bayangin tuh. Masa kodifikasinya berdasarkan pertimbangan politik, Bro? Bayangin, Bro. Tampaknya telah mewarnai pemilihan Zaid. Utsman barangkali memandang bahwa pemuda cekatan berintelijensia tinggi pernah melakukan pekerjaan yang sama di masa sebelumnya, mungkin paling penting loyal terhadap siapa khalifah.
jelas merupakan pilihan yang lebih baik daripada seorang pejabat senior yang keras kepala. Nah, ini adalah data dari sumber Islam sendiri, my bro. Gitu ya. Kenapa bukan Mas'ud yang dipakai? Kenapa bukan Ubay? Ya. Tetapi kenapa? Bayangin, bro, pertimbangan politik, bro. Oh, ngeri nggak, bro, tuh, bro? Ngeri, bro. Ya, Said memang betul yang dibawanya. Said itu ada di zaman apa namanya? Said ada di zaman baginda. Itu betul. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Itu ya, nih. Ibnu Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud ini ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak menyukai apa? Zaid bin Sabit yang menyalib Musahif. Yuk, bayangin tuh. Dia berkata apa? Wahai orang muslim, saya dikeluarkan dari pencatatan transkripsi. Dan itu diawasi seorang pihak, maksudnya si Zaid ya. Ketika saya menerima Islam, dia hanya pinggang orang kafir, tidak beriman. Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai orang Irak, jagalah Musahif yang bersamamu, sembunyikanlah mereka. Karena ini semua minta dikumpulkan, dibakar, my bro. Coba bayangin, katanya didiktekan. Ternyata ada apa? Perbedaan. Nih, saya buka ya, perbedaan. Mereka apa? Selamatkan bangsa, mereka berselisih. Mereka apa? Perbedaan bacaan, berbeda bentuk pembacaan. Tuh. Oke, silakan teman-teman. Ya, sebelum ditanggapi saya sapa dulu Ripa, selamat sore, nanti kalau mau menanggapi silakan masuk ya. Terima kasih, silakan. Selamat sore ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Lanjut. Unik, assalamualaikum. Oke, aku open cam lagi ya kawan-kawan. Banjir data nih kayaknya hari ini. Oh iya dong, tumpah-tumpah data ini. Yang pertama itu thank you ya Erben, sama-sama. Alhamdulillah akhirnya Erben menerima data-data Kores gitu, dan Erben mengakui bahwa Biblos itu ya sudah adanya itu di tahun 1916 ya Ben ya. Ya itulah, thank you lah. Itu Erben nih, ikutin Erben kawan-kawan. Kristen, Kores ngasih data, diakui, diterima gitu dengan berbangga hati. Itu loh. Udah jelas-jelas tadi Erben bilang 1916. Ya itulah kitab kalian, baru ada abad segitu. Berikutnya soal Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan 2 ya, Jeksitah ya, 2 tuh. Nah, kalau mau digagalkan Al-Quran ini supaya kalian bisa menang gitu lawan Al-Quran, ya harus inilah. Harus, tunggu, mana tadi? Ini. Nah, harus inilah. Nah, ini. Harus 8 huruf gitu. Harus 8 huruf. Kalau enggak 8 huruf, ya udah, Kristen kalah telak. Karena Kristen ada 750.000. Ini. Tuh, 750.000. Nah, tuh. Soal Nomina Sakra tadi ya, mau berlindung di Nomina Sakra, gua bongkar lagi. Ah, ini kawan-kawan. Nomina Sakra. Nah, Nomina Sakra. Lihat, yang paling awal tuh di mana? Schiller, Breiteibach, and Christian Zimmerman report that by the end of the 2nd century, Nomina Sakra occur even in Christian tomb inscription in Greek in Lycaonia, modern central Turkey. Tuh. Nomina Sakra itu paling telat abad kedua. Ya, udah cocok gitu. Makanya kalian ketika ngomong abad pertama ada itu namanya manuskrip kalian bohong. Nah, sekarang kan udah mulai melembek gitu. Kalian mengakui paling awal itu abad kedua manuskripnya. Nah, sekarang kita lihat paling awal abad kedua tuh kayak gimana manuskripnya. Ini. Ini Papirus 64 tuh, kan? Cuma tiga biji pecahan. Ini tuh lebih besar pilus daripada ini. Ya kan? Itu loh. Mau dibandingin sama lembaran Al-Quran yang 2 lembar, kalah jauh ini. Mau dilipat berapa kali ini papirus? Itu pertama. Ini yang kedua lagi mungkin mau lihat. Nah, cuma 2 bagian. Papirus P137. Ini abad kedua, abad ketiga loh. Nah, ini lagi lihat. Nah, ini sekarang papirus mana? P52. P52 tuh, P52 kalau kita buka tuh. Nah, sampai difigurain. Bayangin. Saking takutnya kececer ini tuh. Serpihan-serpihan yang kecil-kecilnya ini. Mau dibandingin sama Birmingham manuskrip, mau dibandingin sama Uthman manuskrip. Aduh.
Susah lah bre, kalah ini. Nah yang menarik Ikhwan, bahkan yang mereka bidatkan, yaitu salah satu sekte Marcion, itu lebih dulu membuat kodeks gitu ya. Nah ini ya, text used by the mid-century, Gospel Marcion. Nah ini, Christian teacher Marcion of Sinope to the exclusion of the other Gospel. The majority of scholars agree that this Gospel was a later revised version of the Gospel of Luke. Nah, terus di sini dikatakan, mana ya? Nah ini pengajarannya. Mana tadi pengajarannya ya? Yesus tuh alien God gitu, alien. Tunggu, aku cari dulu. Control F. Alien. Ah, ini. Marcion preached that the God who had sent Jesus Christ was an entirely new alien God distinct from the faithful God of Israel who had created the world. Ini imannya Tito sekarang, Ikhwan. Imannya kawan-kawan di room Tito. Kristen yang menghujat Yahweh karena dia iblis dan menuhankan Yesus karena dia adalah alien God, Tuhan yang asing. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini lebih dulu Gospel Marcion. Ini lebih dulu gitu. Kenapa kalian kok bisa kalah oleh bidat dalam mengkodifikasi, bukan nih, dalam mengkanonisasi Biblos? Kan gitu ya. Gampang. Ya Ustaz Alif, Udik Ribat, Tafadol, silahkan. Oke, baik Bro Jack nggak nampilin data ya. Kalau saya mau saranin sama Bro Jack ya, Jack, kalau mau baca buku yang memang bukunya itu Bible ya bisa dipercaya, nanti malah di situ. Bentar. Aduh, kok berat kali HP ku. Aku mau nunjukin. 30 detik lagi. Aku sekalian kenalan muka aku. Ya udah, saya menampilkan data sedikit aja. Nah, kalau mau pakai buku, pakai yang ini nih bro ya. Saya saranin. Ya ini jangan punya mana tadi ya? Ah, jangan punya ini. Jangan yang ini. Ini orangnya ini saya nggak bisa bahas di sini, nggak enak ya. Siapa dia tokonya gitu. Kamu kan tadi nampilin data yang ini kan, Bro Jack. Nah ini kurang bisa dipercaya dan lebih tua adalah penelitian yang dari Mesir itu yang ini. Kamu buka aja di sini. Ini file code datanya lengkap, jelas bagaimana historinya ya. Sejarah Al-Quran Mushaf itu aja. Aku izin di bawah dulu ya. Puan udah ada saya ada kerjaan Uni. Terima kasih, mohon maaf Aikores. Insya Allah nanti kalau ini lanjut lagi. Thank you. Siap, Ya, kalau makasih HR semuanya. datanya Ustaz Assalamualaikum Alif, warahmatullahi Masya Allah. Ya.